sebelum nanti ada paparan atau apa atau nanti diskusi, izinkan saya memperkenalkan DEN ya. Jadi DEN atau Dewan Energi Nasional, karena ini ada dua DEN ya. Ada Dewan Ekonomi dan ada Dewan Energi gitu. Jadi ya inilah namanya singkatan ya. Jadi Dewan Energi Nasional ini adalah suatu badan atau lembaga yang bersifat nasional, kemudian mandiri dan tetap ya. Selamat datang Pak Yusra. Pak Yusra ini APK Den dari lingkungan. Jadi beliau sebagai ahli lingkungan. Kemudian juga ada Pak Agus Puji Prastyo. Terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Jadi Pak Agus ini, beliau ini saat ini sedang memacu supaya pada tahun 2032 itu pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama itu bisa dioperasikan. Ini juga sebagai upaya pemerintah kita untuk menekan adanya emisi karbon. Saya lanjutkan, jadi Dewan Energi Nasional ini dibentuk sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ya, pada saat itu Pak Bambang Susilo Yudhoyono, Bapak SBY, di mana Dewan Energi Nasional ini ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia, wakil ketuanya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, ketua hariannya adalah Menteri yang membidangi energi. Kemudian anggota daripada Dewan Energi Nasional ini ada dua, satu dari anggota unsur pemerintah dan yang kedua anggota unsur pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah ini ada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian Menteri Lingkungan Hidup. Nah, anggota unsur pemerintah ini sifatnya tetap ya. Jadi dia tidak akan tergantikan kecuali nanti ada perubahan undang-undang. Sedangkan dari unsur kepentingan ini ada 8. Itu dari akademisi itu ada 2. Yang hadir di sini adalah Bapak Agus Puji Prastyo dan satunya lagi adalah Bapak Musri Mawaleda. Beliau saat ini sedang ada tugas di luar kantor. Kemudian dari unsur industri ada Pak Abadi Purnomo dan saya sendiri Agus Pramono. Kemudian dari unsur konsumen itu ada Ibu Dina Nurul Fitria dan juga ada Pak Heri Purnomo Hadi yang kebetulan beliau juga ada keperluan di luar kantor. Kemudian dari unsur teknologi ini ada Pak Asnasio Lasman, beliau juga ada keperluan di luar kantor. Dan dari lingkungan adalah Bapak Yusrakan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk menunjang kegiatan sehari-hari ini DEN ini dibantu atau difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan saat ini karena Pak Sekjennya ini diangkat menjadi di SKK ya, di SKK Migas. Nah, sekarang ada PLT-nya. PLT Sekjen DEN saat ini adalah Bapak Dadan Kusdiana, itu masih PLT, yang kebetulan beliau juga Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Mineral. Nah, Sekjen ini ada 3 biro, biro umum, biro fasilitasi kebijakan energi dan persidangan. Kebetulan di sini ada Pak Yunus, beliau adalah Kepala Biro 2. Dan Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi ada Pak Miko, kebetulan beliau juga sedang ada kegiatan di luar.
Sementara untuk Kepala Biro Umum Pak Halim ini juga ada suatu tugas juga meskipun beliau di kantor. Adapun tugas dan wewenang Dewan Energi Nasional, itu yang pertama adalah merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, kemudian menetapkan rencana umum energi nasional, khususnya untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. Jadi alhamdulillah kemarin pada hari Senin, tanggal 3 Februari, rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, dengan persetujuan tersebut diharapkan nanti segera bisa ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan pemerintah. Dan di dalam RPPKN ini kita sudah menyelaraskan dengan program pemerintah ataupun kabinet merah putih. Di sana ada Astacita, ya. Itu kita sudah selaraskan. Yang tadinya RPPKN yang dulu itu kita mengasumsikan itu pertumbuhan ekonomi di antara 6 sampai 7%. Nah, kemarin itu sudah kita selaraskan sehingga pertumbuhan ekonominya pada tahun 2029 itu adalah menjadi 8%. Nah, itu nanti akan kelihatan di dalam ada beberapa program transisi energi yang tadinya masih di tahun 2030 itu kita percepat, kita maju dengan melihat kondisi yang ada saat ini. Jadi ketersediaannya, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang nanti kita bawa maju. Kemudian yang ketiga menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Terus kemudian yang keempat, mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Jadi kita mempunyai tugas untuk mengawasi ya kebijakan di bidang energi bersifat lintas sektoral. Jadi ya tidak hanya di SDM, ya, semua kementerian yang nanti memang dia mendapatkan harus melaksanakan kebijakan-kebijakan energi ini, tetap itu kita nanti akan melakukan pemantauan. Dan yang terakhir ini adalah wewenang. Wewenang ini berdasarkan Perpres ya Pak Yusra ya, Perpres tentang CPE. Itu baru terbit tahun yang lalu, nomornya 96 ya kalau tidak salah. 96 tahun 2024 itu Perpres mengenai cadangan penyangga energi. Nah, itu kita diberikan wewenang untuk mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi. Next. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menyusun peta jalan transisi energi menuju NZI 2060. Nah, peta jalan ini berdasarkan RPPKN yang kemarin itu sudah diselaraskan. Jadi ini RPPKN ini belum ada fine tuning untuk diselaraskan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita selaraskan, karena nanti diantaranya pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, insya Allah kita akan menggunakan hidrogen itu sebagai bahan bakar. Ya, jadi ini yang kita bisa bawa maju. Kemudian kita harapkan dengan transisi energi, peta jalan transisi energi ini kita bisa mencapai ENDC pada tahun 2030. Jadi Enhanced Nationally Determined Contribution, di mana pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2030 itu kita itu harus bisa menurunkan emisi karbon sebesar 358 juta ton CO2 ekivalen, sehingga nanti maksimum emission level untuk CO2 ekivalen pada tahun 2030 itu tidak boleh melebihi daripada 1.167 juta ton CO2 ekivalen. Nah, kemudian nanti emisi ini terus berdasarkan prediksi kita terus akan meningkat sampai dengan tahun 2035.
dan diharapkan peak emission untuk Indonesia itu terjadi pada tahun 2035 dan angkanya tidak boleh melebihi 1.242. Jadi 1.242 juta ton CO2 ekivalen. Ini pada tahun 2035. Setelah itu diharapkan turun. Jadi kita lihat di 2040 sudah turun, ya maksimum 1070. Kemudian di 2050 turun lagi. Diharapkan tidak melebihi 735 juta ton CO2 ekivalen dan finalnya itu diharapkan tidak melebihi 129 juta ton CO2 ekivalen pada tahun 2060 atau lebih cepat. Jadi kira-kira paparan singkat dari kami berkaitan dengan masalah transisi energi ya seperti tadi. Jadi intinya energi ini kita kenapa perlu bertransisi itu supaya tadi NZE dan hari ini itu base kita untuk menyediakan energi bagi masyarakat seluruh Indonesia itu berdasarkan energi fosil ya. Nah, ini pelan-pelan kita lakukan transisi dan transisi ini akan berhasil apabila seluruh masyarakat mendukung dan juga khususnya para generasi muda yang sekarang ada di sini. Energi saja harus ditransisikan. Maka orang-orang yang sekarang ini ya Budina kami semua ini yang berusaha untuk menyukseskan program ini itu juga nanti supaya bisa ditransisikan kepada di antara yang ada di sini ini. Energinya bertransisi, orang yang mengawal juga harus ada transisi untuk apa? Kesuksesan. Ya harapan kita 2045 itu Indonesia Emas tercapai di mana pendapatan per kapita itu harus 30.000 dolar per kapita per tahun. Itu kalau kita mau lepas atau kita mau menjadi negara maju. Sementara pada tahun 2024 pendapatan per kapita kita itu cuma 5.458 US dollar per kapita. Diharapkan pada tahun 2029 itu menjadi 7.000 US dollar per kapita. Sehingga ada kenaikan kalau kita ngomong GDP itu kenaikannya itu sekitar 2.600 berapa? 2.600 ya per tahun. Kira-kira demikian apa yang bisa kita sampaikan secara sekilas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan diskusi itu akan lebih bisa membuka wawasan kita bersama. Saya kira demikian. Apabila ada penyampaian yang kurang pas, kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus dan Bapak Ibu anggota dan yang saya hormati, dan juga rekan-rekan generasi energi bersih dan juga anggota Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050. Izinkan saya di sini mewakili ISR dan juga perwakilan dari Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050 untuk pertama mungkin memperkenalkan diri dulu Ibu. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu inisiatif dari ISR. Jadi sayap kampanye kita generasi energi bersih. Di sini ada ketua relawan nasional. Jadi bentuknya kerelawanan Ibu, dan juga ada yayasannya juga sendiri sekarang sudah terbentuk, Mas Ilham dan Mbak Maya sebagai ketua nasionalnya. Kebetulan untuk generasi energi bersih sendiri sekarang sudah ada di 18 chapter kota. Jadi ada yang di luar Jawa pun ada, begitu di Bali, di Lampung, begitu di Gorontalo, bahkan Balikpapan juga ada. Nah, kebetulan karena lokasinya di Jakarta, yang mewakili hanya yang di daerah Jabodetabek, Ibu. Nah,
Tentang Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050 ini dibentuk tahun lalu. Kebetulan kita sudah melakukan audiensi hal yang sama ya terkait CAN dan RUU EBET ke ESDM. Jadi sudah diterima sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah ini sebagai salah satu langkah lanjutannya kita ingin berkunjung ke DEN. Kalau pesannya Mas Fabi, coba sampai ketemu ketua harian kayak gitu atau ketua umum ya kayak gitu. Ya itu bercandaannya. Cuma yang penting pesannya tersampaikan. Nah, kalau tahun lalu itu lumayan banyak anggota koalisi yang bisa hadir, ada ITDP, ada FAUI dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang yang hadir kebetulan dari anggota koalisi juga ada SREUI, jadi mahasiswa-mahasiswa UI dan juga dari rekan-rekan UCAN begitu, Bu. Ini yang dari generasi energi bersih, relawan juga sudah ada yang bekerja, tapi juga beberapa masih ada yang bersekolah ya, mahasiswa atau bahkan di beberapa chapter cloud ada yang eh, masih SMA juga. Jadi ini mungkin harapan Bapak Ibu tadi bisa tercapai ya ke depannya nanti rekan-rekan di sini bisa meneruskan begitu untuk mengawasi ataupun mendorong juga mungkin peran aktif ya dalam upaya transisi energi baik itu yang di level implementasi kebijakan maupun bahkan di level mereka begitu lingkungan sekitar mereka juga mungkin mereka bisa siapkan dan laksanakan. Nah, kebetulan sebagai mungkin pertama kita sudah menyiapkan satu rekomendasi kebijakan ya mungkin masih belajar untuk levelnya rekan-rekan di sini ya di rekan-rekan koalisi nanti juga akan dipresentasikan. Kebetulan temanya sangat relevan kebijakan energi nasional, Ken ya. Dan alhamdulillah kemarin memang beritanya juga ya sudah di approve atau disetujui oleh DPR. Nah ini mungkin sekaligus bisa bertanya apakah yang rekan-rekan ajukan tadi sudah diperlihatkan juga ya apakah sudah diakomodasi dengan RPPKN sekarang kayak gitu atau bahkan mempertanyakan sejauh mana nah peran anak muda ataupun peran masyarakat umum dalam mengawasi ataupun melakukan implementasi dari kebijakan energi terkait kayak gitu karena kan kebijakan energi juga dirasakan oleh kita semua ya. Nah itu mungkin pengantar dari saya Ibu. Nah, mungkin langsung saya serahkan ke rekan-rekan relawan untuk melakukan presentasi ya terkait rekomendasi kebijakannya. Silakan Mas Ilham atau Mas Rian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari Dewan Energi Nasional yang sudah menerima Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050. Terima kasih Mas Irwan dan Mbak Zora dari perwakilan ASR yang sudah membimbing dan mereview gitu ya tulisan-tulisan ya tentang transformasi energi bersih, rekomendasi kebijakan Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050 untuk RPP Kebijakan Energi Nasional. Nah, ini sebenarnya dokumen yang coba kami siapkan gitu ya dari segi mahasiswa dan fresh graduate dan pelajar gitu dan tentunya kami jauh lebih tidak mengetahui gitu tentang implementasi dan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Den tentang RPPKN ini. Cuman di sini kami mau belajar dan mencari tahu lebih dalam lagi kira-kira apa sih yang bisa kami sumbangsihkan gitu terhadap transisi energi di Indonesia dan pencapaian net zero emission di Indonesia. Mungkin boleh tolong dilanjut, Mbak Zora. Selain pandang tentang Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050. Nah, kalau dari ISR gitu kami selalu diajari untuk bisa berbuat lebih dalam gitu ya terkait dengan penelitian secara saintifik dan bisa terukur gitu. Bukan pergerakan-pergerakan lingkungan yang agak-agak barbarik yang di jalan dan penuh demo gitu. Jadi kita lebih memilih aksi dalam bentuk penulisan ilmiah dan di sini kami hadir sebagai Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050 yang anggotanya bukan cuma dari ISR tapi ada juga dari generasi energi bersih, ada dari Enter Nusantara, ada dari Society of Renewable Energy Universitas Indonesia, ada jadi dari Climate Ranger, dari Institute for Transportation and Developmental Policy atau ITDP sama UCAN. Ini anggota-anggota KIBE dan beberapa di antaranya ada yang hadir di sini. Kita berusaha menulis paparan ini
untuk bisa dipresentasikan kepada Dewan Energi Nasional. Lanjut, Mbak Zora. Nah, mengapa KIBE 2050 atau kami gitu ya sebagai perwakilan dari anak-anak muda ingin mengadakan audiensi dengan Dewan Energi Nasional atau DEN? Yang pertama, karena DEN memiliki mandat utama dalam merancang dan memutuskan RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Even though alhamdulillah gitu ya udah keburu diketok palu sebelum kita ke sini gitu. Cuman mungkin kita bisa deep dive lagi apa sih yang sudah ditetapkan dan belum gitu. Aspirasi apa yang sudah didengar dan mungkin bisa didengar ke depannya gitu. Dan yang kedua, eh, Kibe lihat dan berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral, sehingga diharapkan mampu mendorong instansi terkait untuk merealisasikan aspirasi Kibe 2050. Jadi kalau dari POV rekomendasi kebijakan yang kami tulis lebih banyak ke anak-anak muda, Gen Z, milenial dan selevelnya gitu. Jadi mungkin akan lebih banyak ke green job, terus lebih skeptical terhadap pemerintah dan investor gitu ya, karena anak muda gitu kan pengennya yang cepet gitu, nggak tahu duitnya dari mana terserah cepet gitu, isinya lebih kayak gitu sih. Nanti mungkin boleh kami mau informasinya juga lebih dalam, apa udah dilakukan apa belum atau ada kendala atau seperti apa gitu, biar kami juga bisa lebih pintar gitu terhadap net zero emission. Mungkin boleh dilanjut Mbak Zora. Nah, saya mau memperkenalkan orang-orang yang akan mempresentasikan rekomendasi kebijakan ini. Yang pertama ada saya sendiri, Rianur Rahman. Saya adalah alumni S1 Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, kampus Antah Berantah di Purwokerto. Tuh. Terus ya, yang kedua ada namanya Mas Ilham sebagai Ketua Generasi Energi Bersih Nasional. Beliau adalah alumni S1 dari Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Harus dikasih tahu. Harus ya. Aku udah berusaha menutupi dari teman-teman relawan. 2019 saya lulusnya. Oke. Lanjutnya ada Kak Mailin yang akan mempresentasikan poin nomor 3, tindakan nyata penurunan emisi. Beliau adalah alumni S2 dari Manajemen Bisnis UGM dan S2 Hukum UPH. Terus yang ketiga, ada yang akan merepresentasikan poin keempat, transisi berkeadilan di sektor terdampak. Ada dari Kak Ralia. Beliau adalah masih mahasiswa, masih ongoing, masih ada kelas banyak gitu ya. Baru masuk ya. Oh, udah lama masuknya. Oh, semester 8 Bu. Ya, skripsi. Ya, ya dari mahasiswa S1 Geografi Universitas Indonesia. Tuh, jadi ada 4 poin utama. Nah, kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu demokratisasi energi. Sebagai Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050, KIBE memandang ada konteks permasalahan utama dalam demokratisasi energi di Indonesia gitu. Yang pertama ada konteks permasalahannya adalah masyarakat adat atau masyarakat desa kelurahan memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk bisa mandiri energi. Namun demikian mekanisme dan dukungan dari pemerintah yang kurang jelas menjadikan masyarakat sulit untuk bergerak mengembangkan net zero emission gitu. Dari permasalahan tersebut, kami melihat adanya pendekatan dan pandangan umum penyelesaian masalah, yaitu dari melalui jalur community based development dan desentralisasi pengelolaan energi listrik. Jadi gimana masyarakat bisa lebih berdaya gitu ya. Tapi masyarakatnya ini agak bingung gitu, gimana cara kami punya sumber daya air, kami punya sumber daya matahari, tapi kalau kami memanfaatkan sendiri, kami nggak punya duit buat mengembangkannya gitu. Dan kebijakan-kebijakan dari pusatnya juga belum terlalu mengakomodir gitu gimana masyarakat bisa bergerak. Untuk maka dari itu kami KIBE 2050 menyarankan rekomendasi kebijakan yang diambil adalah
sangat berharap kebijakan energi nasional bisa mengakomodir kepentingan dari warga masyarakat kecil, sampai nantinya mereka bisa menjalankan petunjuk teknis atau juknis dari pembuatan pembangkit listrik terdesentralisasi pada tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Jadi mungkin ini agak furthermore gitu ya. Kalau juknis kan mungkin nanti akan keluar dari ESDM atau kementerian terkait atau PLN. Namun demikian kami inginnya gitu masyarakat bisa sampai merealisasikan hal tersebut. Jadi ketika juknis tersebut sampai ke balai-balai desa, sampai kepada masyarakat-masyarakat umum yang ada di daerah 3T dan non 3T gitu ya. Di Jakarta juga mau dong pakai energi matahari gitu. Bukan cuman yang di Papua, pedalaman Papua pegunungan, cuman Jakarta juga kalau bisa mah mau-mau aja gitu. Cuman tingkat kemampuan implementasi dari RT RW dan kelurahan di Jakarta pun belum memadai untuk hal tersebut. Jadi kalau dari pandangan Kibe inginnya bisa diakomodir sampai di titik tersebut untuk pelaksanaan juknis di tingkat masyarakat. Dan yang kedua, Kibe melihat energi terbarukan saat ini baru bisa dimaksimalkan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kalangan menengah dan kalangan atas. Karena kalau mau diimplementasikan ya harga instalasi energi terbarukan masih relatif lebih mahal. Dan jika dilihat harga EV atau transportasi berbasiskan listrik masih lebih mahal dibandingkan transportasi non listrik gitu. Jadi kalau masyarakat umum ya, karena kami juga pernah melakukan kegiatan bersama Kosmik atau komunitas sepeda dan motor listrik, mereka juga melihatnya sebenarnya udah support EV. Namun demikian kalau yang ke kelas-kelas mobil itu biasanya harga jual mobil EV lebih rendah daripada harga jual mobil yang non EV gitu. Jadi Kibe melihat masih cukup tinggi untuk bisa ongkosnya untuk masyarakat bisa mengimplementasikan transportasi rendah emisi. Untuk itu, Kibe merekomendasikan dan bisa mendorong pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari energi kotor ke energi bersih melalui prioritas instalasi renewable energy rumahan atau komunal setingkat provinsi sampai dengan kelurahan atau desa. Jadi Kibe ini melihatnya kan tadi ada banyak ya implementasinya yang di kota dan di rural itu masih sulit, tapi juga harga untuk implementasi transportasi EV masih mahal. Jadi dua-duanya inginnya bisa didorong oleh dan RPPKN ini bisa lebih murah dan applicable di masyarakat. Lanjutnya Mbak Zora, yang ketiga poinnya adalah masyarakat atau kalangan akademisi dan kaum muda Indonesia kesulitan dalam memantau tren atau arah perkembangan energi terbarukan di Indonesia berdasarkan provinsi tempat tinggalnya karena minimnya data terfokus transisi energi di daerah mereka. Jadi eh, kami melihat kami sebagai anak-anak muda atau orang-orang yang eh, gen apa nih? Aku milenial, milenial ke bawah gitu. Milenial ke bawah gitu ya melihatnya kami kan selalu mengecek apapun itu dari sosial media gitu, dari website, dari sosial media ataupun dari YouTube, dari hal-hal tersebut gitu ya. Namun demikian, data-data itu agaknya masih jarang gitu, terangkum dan terpublikasi dengan baik. Eh, Lebih lagi jika kami ingin menginlinekan dengan eh, RPJMN atau RPJMD pemerintah gitu, karena masing-masing instansi itu mengeluarkan data yang setengah-setengah atau parsial gitu. Kami kami mengharapkan dan bisa merampung eh, semua pencapaian pemerintah nasional dan daerah itu dalam satu bentuk media publikasi dan kami bisa pantau secara rutin gitu. Either way bulanan atau 2 bulan sekali atau setahun sekali. Itu jadi lebih apa ya, lebih menggugah rasa transisi energi dari anak-anak muda gitu. Kalau ngelihat satu link tapi udah kelihatan nih, oh Sumatera Selatan tinggi, oh Jakarta rendah, oh ini Bali tinggi, oh Papua rendah gitu. Dan mungkin kelihatan data-data lainnya gitu, mungkin terkait dengan APBD APBN-nya atau dukungan dari pemerintah atau tokoh-tokoh nasional di dalamnya. Itu jadi Kibe meminta atau sangat berharap kepada DEN untuk bisa memantau dan mempublikasikan hasil implementasi pengurangan emisi dan pemanfaatan energi terbarukan dalam setiap RPJMN dan RPJMD dari semua provinsi di Indonesia secara konsisten dan berkala. Mungkin ini agak over ke DEN gitu ya kalau
dirasa mungkin kurang bisa diaplikasikan, mungkin kami mau mengetahui gitu. Kira-kira jika Lauden itu tidak berwenang gitu ya, atau tidak memiliki mata anggaran yang tepat untuk merealisasikan ini, kira-kira dari mana aja sih pusat informasi yang bisa kami gunakan untuk merangkum data-data tersebut gitu. Karena untuk bisa menyadarkan teman-teman di luar ruangan ini gitu ya, orang-orang yang teman-teman kami yang tergabung dalam KIBE namun nggak bisa kesempatan ikut ke sini juga butuh data yang tepat gitu. Nanti kami bilang di daerah Lampung belum ada pemanfaatan energi matahari, ternyata udah lebih banyak daripada di Jakarta, itu akan menjadi misleading sendiri di antara kami. Jadi kami memohon kepada Den untuk bisa merangkum data-data tersebut sehingga anak muda bisa lebih mudah untuk mencerna dan ikut andil dalam poin-poin tersebut. Terus yang terakhir dari poin keempat ini, KIBE melihat masyarakat kesulitan untuk bisa mengoperasionalisasikan fasilitas energi terbarukan karena memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan dan cenderung tidak tercukupi dari iuran warga. Jadi, eh, kalau dari aspek yang ini kami melihatnya bisa mungkin di cover dengan laporan ESG dan dorongan CSR untuk kelompok masyarakat sekitar yang terdampak atau kelompok LSM pemerhati lingkungan yang memiliki fokus kerja pengurangan emisi dan implementasi energi terbarukan. Jadi eh, rekomendasi yang kami ingin bawakan kepada Den adalah mendorong BUMN, BUMD, dan swasta untuk bisa melaporkan laporan ESG dengan memprioritaskan akses CSR ke kalangan elemen masyarakat seperti RT atau RW atau Karang Taruna, komunitas, dan LSM agar lebih banyak implementasi energi terbarukan yang bisa dirasakan dan dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi itu poin-poinnya sih. Jadi kalau bisa dan mengarahkan juga atau merekomendasikan satu dua komunitas atau layanan masyarakat atau sejenisnya atau setingkatnya gitu untuk bisa mendapatkan prioritas pendapatan CSR dari BUMN BUMD terkait atau swasta terkait tuh yang benar-benar dipilih. Oh, ini emang yang benar-benar membutuhkan. Ini tampilan energi terbarukannya kurang dan lain sebagainya. Dan slide terakhir yang akan aku sampaikan ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh salah satu member dari Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2050, yaitu kita udah sering beberapa kali penanaman mangrove di beberapa kota di Indonesia. Ada yang di daerah Lampung, ada yang di daerah Cirebon, ada yang di daerah Jakarta. Dan ya kalau dilihat dari fasilitas yang ada, yang paling bagus itu ada di daerah Jakarta. Dan paling mahal juga sih per bibitnya. Terus yang kedua, kami juga udah pernah workshop transisi energi atau energi terbarukan. Itu kami mengajarkan bagaimana menghasilkan listrik dari kincir angin sederhana dan dari PLTS mini gitu ya. Itu selanjutnya kami juga pernah mengadakan kegiatan eh, dukungan terhadap penggunaan motor listrik. Itu kami kolaborasi sama Cosmic dengan bertitik kumpul di PLN Gambir gitu. Jadi di sana kita bikin fun riding tapi isinya anak motor listrik semua. Terus kita juga pernah angkat-angkat PLTS. Kita pernah instalasi lampu PJU tenaga surya. Jadi kami juga udah coba menerapkan gitu ya implementasi tenaga surya di daerah Curug Lewi Hejo. Di sana agak gelap, jadinya kami memasang lampu tapi tenaga surya. Itu udah sekalian baterai dan tiangnya dan semuanya. Dan kami coba mengerjakannya sendiri tanpa dengan bantuan warga, tapi kaminya masih turun gitu. Jadi benar-benar nyambungin kabel-kabelnya, terus ngangkat tiangnya dan nyemen ngaduk semuanya itu masih dari relawan KIBE gitu. Terus kita juga pernah visitasi ke fasilitas energi terbarukan, salah satu PLTS apung terbesar di Indonesia gitu ya. Terus terakhir kami juga pernah survei permasalahan energi terbarukan di lapangan gitu. Kita kan Indonesia udah komit di 2060 mau net zero emission, tapi ternyata per 2025 ini di lapangan masih banyak banget kendalanya gitu. Di itu PLTMH di Cipta Rasa mereka terkendala dengan bendungan yang jebol dan ketiadaan uang untuk merevitalisasi bendungan tersebut. Jadi makanya kita melihat aja sih, nggak bisa bantuin banyak juga. Kita cuma berkunjung dan melihat
gimana sih kalau bendungan jebol tapi kita tetap mengandalkan PLTMH. Ternyata masih hidup listriknya tapi cuman 4 jam 5 jam gitu. Jadi kalau malam kita suka tiba-tiba kehilangan wifi dan kehilangan cahaya gitu, tiba-tiba gelap dan di sana terjal dan cukup menyakitkan kalau jalan kaki barefoot gitu ya, capek. Ya itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dari Ilham. Silakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Di poin ini saya akan bicara terkait dengan energi bersih untuk rakyat. Kita berangkat dari komitmen NZT Indonesia itu di 2060 sesuai dengan kesepakatan Paris dan COP26 dan juga target penurunan emisi secara unconditional and conditional di NDC kita serta tantangan utama dari dominasi energi fosil, investasi EBT yang masih rendah dan juga regulasi yang kami nilai masih belum stabil. Lalu revisi RPPKN ini merupakan sebuah peluang yang strategis untuk mempercepat transisi energi. Sehingga melihat latar belakang seperti itu dan kondisi saat ini yang bauran energi kita masih didominasi oleh energi fosil dan juga ada target EBT sekitar 23%, namun realisasinya masih di angka 15%, yang kalau kita lihat dari target tahun, idealnya kita harus bisa akselerasi 10% di tahun ini, yang saya rasa secara teknis dan juga kebijakan mungkin agak irasional kalau mau kita lihat 10% digenjot dalam 1 tahun. Dan yang berikutnya, melihat dari potensi EBT yang ada di Indonesia, kita masih jauh memanfaatkannya, itu masih 0,4% dari sumber total yang kita punya. Selain itu, investasi EBT juga masih rendah, sekitar 1,6 miliar USD, sedangkan kebutuhan kita untuk mencapai target yang kita canangkan sekitar 30 sampai dengan 40 miliar US dollar per tahunnya. Kita juga melihat bahwa praktek-praktek global di negara-negara lain seperti di Jerman yang memberikan insentif bagi pengembang energi bersih serta larangan investasi baru di energi fosil. Lalu Tiongkok yang saat ini menjadi pemimpin global terkait dengan penyimpanan energi melalui baterai energy storage, dan juga tetangga kita Vietnam di Southeast Asia yang beberapa tahun terakhir gencar-gencarnya mempercepat investasi swasta dalam pengembangan terutama di PLTS dan juga PLTB. Sehingga ada 3 poin utama yang kami tekankan dalam poin energi bersih untuk rakyat. Yang pertama, menetapkan target bauran energi yang tinggi dan pelaksanaannya dengan baik. Mungkin kita banyak referensi seperti RUPTL dan juga RPP itu sendiri terkait dengan target kita dalam penggunaan energi baru terbarukan, yaitu di 23% tahun 2025, 40% 2035, dan 60% 2050. Harapannya melihat realisasi kita yang masih di angka 15% dengan adanya pengesahan RPP Ken yang baru ini bisa mengenjot implementasinya secara roadmap yang jelas dan juga konkret, sehingga teman-teman mungkin di koalisi dan juga masyarakat secara umum bisa melihat komitmen yang serius dari pemerintah bahwa energi baru dan terbarukan ini memang menjadi fokus ke depannya. Selanjutnya mendorong melalui DEN kepada PLN dan juga pelaku usaha yang sebagai captive power untuk memprioritaskan energi terbarukan. Karena kami masih melihat bahwa tender-tender terbaru terkait penggunaan atau pengadaan power plant itu masih beberapa didominasi oleh energi fosil, yang harapannya bisa bergeser ke energi baru terbarukan. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan fit-in tarif dan juga contract for difference. Hal ini kami nilai bahwa mampu mekanismenya untuk meningkatkan daya saing energi terbarukan dengan energi fosil. Lalu yang di poin kedua, relaksasi TKDN untuk daya saing manufaktur energi terbarukan. Kami memang melihat 2 tahun terakhir sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu terutama untuk solar panel. Namun hal ini kami nilai perlu dievaluasi apakah bisa dikembangkan untuk energi-energi terbarukan yang lain, dan juga apakah memang relaksasi yang dilakukan ini sudah mampu mendorong pertumbuhan industri dan juga manufaktur dari EV itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kemudahan untuk impor bahan baku hingga kapasitas industri dalam negeri mencukupi. Ini memang menjadi dilema bahwa tidak bisa dipungkiri negara kita masih bergantung beberapa produk
dan juga komponen-komponen dalam teknologi energi baru terbarukan dari luar. Namun apabila ini memang bisa diskemakan untuk membantu pertumbuhan menuju target EBT dan juga secara di jalan yang lain kita membantu juga perkembangan industri dalam negeri sehingga dapat mensupport industri-industri itu muncul dan mendorong target EBT itu bisa tercapai. Ada beberapa contoh seperti Brazil yang sudah melakukan relaksasi yang dalam prakteknya itu bisa mengundang 10 miliar US dollar investasi dalam waktu 5 tahun. Dan juga India melalui Production Like Incentive, yaitu skema di mana mereka memiliki skema insentif bagi industri dalam negeri yang menghasilkan peralatan energi terbarukan yang menghasilkan atau menarik investasi 3 miliar dalam 2 tahun pertama. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem penyimpanan energi ramah lingkungan. Ini kami nilai juga penting karena kami lihat contohnya mungkin kalau di Jawa terutama kita masih surplus terhadap produksi energi yang sebenarnya mungkin dengan baterai energy storage ini saya secara pribadi mungkin belum melakukan kajian secara mendalam secara keilmuan, tapi dinilai dengan surplusnya energi yang ada di Pulau Jawa dan kalau kita support dengan baterai energy storage mungkin itu juga bisa mempercepat pensiun dini dari PLTU yang masih mendominasi sumber energi di Pulau Jawa. Begitu juga di pulau-pulau yang lain mungkin ini terutama bagi energi baru terbarukan yang kita ketahui bahwa sifat energi baru terbarukan yang tidak bisa kita hindari adalah intermitensi, yaitu keterbatasan terkait dengan sumbernya, namun bisa dikelola dengan baterai energy storage dan juga pengoptimalan pembangkit-pembangkit lain yang pada saat non-peak hour masih dapat memproduksi energi berlebih. Yang kedua, R&D teknologi penyimpanan energi berbasis hidrogen dan lithium ion. Ini yang kita lihat kan semangat pemerintah dengan membentuk kalau tidak salah holding terkait dengan baterai ini sudah dilakukan kalau tidak salah di 1 tahun terakhir. Namun kami masih belum melihat bahwa momentum itu berlanjut hingga sekarang dan menjadikan sebuah fokus utama bahwa memang kita akan memproduksi atau memiliki industri tersendiri terkait dengan baterai energy storage karena memang terakhir kita lihat berangkat dari supply nikel kita yang surplus, namun ada beberapa dinamika global yang mungkin kita nilai masih belum membuat spirit ini terbangun, tapi kami memandang dari KIBE 2050 ini bisa menjadikan sebuah peluang untuk membangun energi atau industri baterai energy storage. Contohnya di Australia itu melalui Horsedale Power Reserve, fasilitas penyimpanan baterai terbesar di dunia dengan kapasitas 150 MW atau 193,5 MWh yang berhasil mengurangi biaya stabilisasi jaringan listrik hingga 40%. Dan juga di Tiongkok melalui proyek Dalian Flow Battery, yaitu penyimpanan berbasis vanadium redox flow battery dengan kapasitas 100 MW sampai 400 MWh untuk mendukung stabilitas jaringan. Mungkin itu poin dari energi bersih untuk rakyat. Selanjutnya. Terima kasih Ilham. Mohon izin Bapak Ibu. Selanjutnya di poin ketiga, tindakan nyata penurunan emisi. Kami meninjau ada 7 poin utama. Yang pertama yaitu segera realisasikan pensiun dini PLTU batubara. Dikarenakan saat ini Indonesia masih sangat bergantung terhadap PLTU batubara dan menyumbang lebih dari 40% bauran energi nasional. Dan dari hasil analisa kami, RPPKN belum mencantumkan target pensiun dini. Dan pendekatannya kami berharap dapat menyusun roadmap pensiun dini PLTU secara bertahap sesuai dengan kapasitas nasional dengan prioritas wilayah yang berpolusi tinggi. Dan juga KIBE merekomendasikan untuk merevisi RPPKN untuk mencantumkan target pensiun dini 9,2 gigawatt PLTU sebelum 2030 dan mendukung mekanisme pendanaan transisi energi.
Di poin kedua ada menghindari solusi jangka pendek yang tidak 100% menghilangkan emisi. Salah satunya mungkin dapat mengevaluasi efektivitas co-firing yang bersumber dari biomasa, namun tetap mengontrol dampak lingkungan. Dan KIBE juga merekomendasikan untuk mengurangi ketergantungan pada co-firing secara bertahap dan mempercepat pengembangan energi bersih. Di poin ketiga yaitu ada evaluasi menyeluruh dan kritis terhadap penggunaan CCS dan CCUS, di mana KIBE merekomendasikan untuk merevisi RPPKN dan memastikan CCS hanya diterapkan pada sektor yang relevan dan memprioritaskan energi terbarukan sebagai solusi utama. Karena dari hasil analisa kami, untuk biaya CCS itu lebih mahal ya Bapak Ibu dibanding dengan pensiun dini PLTU. Ini ada studi dari ISR yang membandingkan harganya USD 62 per ton hingga dibandingkan dengan pensiun dini yaitu 31 sampai 40 USD. Selanjutnya. Dan di poin keempat yaitu ada segera alihkan insentif dan subsidi dari energi kotor ke energi terbarukan, karena saat ini subsidinya juga masih tinggi di energi fosil. IB merekomendasikan untuk reformasi subsidi energi dengan roadmap pengalihan bertahap untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan pada 2025. Yang kelima ada realisasi penetapan pajak karbon yang progresif. Kami juga merekomendasikan untuk menerapkan skema pajak karbon yang progresif dan memastikan hasil pajak digunakan untuk investasi energi hijau. Selanjutnya. Dan untuk poin ke-6 yaitu dukungan kebijakan terhadap aksi pengurangan emisi tingkat masyarakat. Kami juga merekomendasikan untuk menyusun kebijakan percepatan adopsi energi bersih melalui insentif finansial dan edukasi berbasis komunitas. Dan yang terakhir, ada poin segera membuka bursa karbon untuk seluruh kalangan agar menarik investasi hijau, di mana KIBE merekomendasikan untuk mereformasi bursa karbon agar lebih inklusif dan efektif menarik partisipasi dari berbagai aktor, dari berbagai sektor ekonomi termasuk usaha kecil. Demikian poin 3 saya sampaikan. Poin selanjutnya dilanjutkan oleh Lia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang setelah kami rangkum mengenai transisi berkeadilan di sektor yang terdampak. Untuk poin yang pertama itu mengenai pendampingan dan pelatihan untuk pekerja yang terdampak. Nah, di sini transisi energi akan mempengaruhi sosial dan juga ekonomi pekerja yang terdampak yang bergantung pada sektor energi kotor. Nah, kalau misalkan dilihat dari data laporan IEA, itu juga ada sebanyak 18,2 juta orang yang bekerja di global atau pasokan energi fosil secara global di tahun 2019. Nah, di sini juga terdapat 450.000 pekerja di sektor batubara yang mungkin akan mengalami kehilangan pekerjaan karena adanya pengurangan operasional PLTU dan juga tambang batubara. Oleh karena itu, diperlukannya upscaling atau rescaling yang dimana dilakukan dengan cara melakukan pemetaan tenaga kerja terdampak secara nasional untuk memastikan kebijakan yang tepat. Terus juga dapat dilakukan dengan menggunakan kerjasama dalam memberikan pelatihan, yaitu seperti upscaling dan juga rescaling, dan pendampingan pekerjaan terdampak dengan kolaborasi antar pihak, salah satunya adalah komunitas. Nah, contohnya itu bisa ada sustainability reporting, terus juga carbon accounting, terus juga modifikasi sepeda motor menjadi motor listrik, terus juga ada pupuk ramah lingkungan, pengolahan sampah yang perlu ditingkatkan dan didorong implementasinya, dan pusat pelatihannya di setiap daerah. Selain itu juga kami merekomendasikan untuk adanya penguatan sosialisasi interaksi dan interaktif peluang green jobs, terutama bagi kami yaitu anak-anak muda saat ini. KIBE juga menyusun rekomendasi bahwa perlu adanya peta jalan ketenaga kerjaan dan juga peta pengembangan green jobs di Indonesia dan menjadikan energi terbarukan yang up to date dan juga lebih transparan. Lalu di sini kami juga memberikan rekomendasi bahwa
harus adanya perlindungan sosial yang adil bagi para pekerja terdampak khususnya di sektor energi kotor, dengan caranya adalah pemberian pelatihan kerja melalui Sislat Kernas untuk sektor energi hijau. Terus juga adanya integrasi kurikulum energi hijau dalam pendidikan vokasi dan juga di berbagai universitas di Indonesia. Kemudian integrasi kurikulum, kemudian penyediaan dana kompensasi dan juga adanya pelatihan ulang bagi pekerja sektor energi kotor terdampak itu juga diperlukan. Contohnya seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Di situ ada Just Energy Transition Partnership di mana di situ mendukung transisi energi dengan pendanaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di sektor energi dan juga keterampilan bagi para pekerja yang terdampak. Belum. Lalu ada lagi di poin kedua yaitu menyiapkan sektor energi terbarukan sebagai sektor unggulan pengganti sektor energi kotor. Nah, di sini konteks permasalahan utamanya adalah diperkirakan terdapat banyak pekerja yang sudah tadi dibilang yang akan kehilangan pekerjaan antara tahun 2020 sampai 2040. Nah, lapangan pekerjaan hijau masih perlu ditingkatkan kalau misalkan dilihat pada saat ini dengan jumlah kapasitas pengangguran yang akan ada. Nah, yang pertama itu ada kurangnya investasi juga dan insentif fiskal di mana pendanaan energi terbarukan masih tertinggal dibandingkan dengan investasi di sektor fosil. Akibatnya regulasi yang tidak stabil dan juga insentif yang kurang menarik bagi investor di sini menjadi berkurang. Terus juga infrastruktur dan rantai pasokan yang terbatas, kemudian pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan implementasi strategis transisi yang lebih cepat dengan mendorong adopsi teknologi energi bersih yang memungkinkan penerapan yang lebih luas dan juga terjangkau pastinya. Nah, yang kedua adanya pendanaan hijau dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan untuk mendukung negara-negara berkembang dalam transisi energi. Nah, KIBE merekomendasikan untuk mendorong peningkatan R&D terkait dengan teknologi renewable energy melalui program insentif untuk penggunaan energi terbarukan di sektor perusahaan dan juga industri. Mendorong pemerintah untuk menerapkan skema insentif pajak atau pembebasan pajak atau potongan kepada industri yang berinvestasi dalam pembangkit energi terbarukan mandiri atau mengurangi ketergantungan pada energi fosil termasuk juga PLN, dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap, serta dan adanya penalti bagi badan usaha yang gagal mencapai target bauran energi. Terus kemudian ada lagi peningkatan akses pendanaan melalui green bonds, terus juga ada carbon trading dan juga skema blended finance, terus juga menyediakan skema feed-in tariff yang tadi sudah Kak Ilham jelaskan yang kompetitif untuk mendorong ekspansi energi terbarukan di Indonesia. Lalu adanya pembangunan skema investasi publik swasta untuk percepatan energi hijau yang dimana di sini akan sekaligus membuka banyak lapangan kerja di sektor hijau yang lebih banyak. Terus juga adanya penyusunan roadmap pengembangan energi terbarukan berdasarkan sumber daya lokal, misalnya transformasi wilayah eks tambang batubara menjadi pusat energi hijau atau PLTS terapung di bekas lahan tambang dan masih banyak lainnya. Terus di poin yang terakhir itu ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan memprioritaskan capaian target NZE Indonesia antar kementerian dan badan pemerintahan lainnya. Nah, konteks permasalahan utama dari sudut pandang kami sebagai KIBE masih terdapat kurangnya koordinasi yang cukup efektif antar kementerian dan lembaga menyebabkan belum adanya mekanisme yang kuat dalam menetapkan prioritas dan kebijakan lintas sektor. Terus yang kedua, setiap kementerian memiliki agenda sendiri menyebabkan kebijakan transisi energi belum sepenuhnya sinkron dan juga selaras. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah pemerintah harus memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi energi terbarukan serta mengatasi hambatan yang muncul dalam proses transisi. Lanjut. Kami, KIBE, merekomendasikan ada 2 poin, yaitu yang pertama, melakukan pemetaan dan penetapan tugas khusus untuk kementerian dan badan terkait dalam transisi energi. Contohnya, yang pertama, kementerian sebagai regulator dan pengawasan.
ada KSDM yang menyusun peta jalan transisi energi, terus Kementerian yang mendorong investasi infrastruktur manufaktur energi bersih, lalu ada Kemenku yang memberikan insentif fiskal dan juga memfasilitasi pendanaan hijau, lalu ada Kemendikbudristek yang mengembangkan kurikulum vokasi energi dan juga pelatihan tenaga kerja di sektor energi hijau, lalu ada Kemenaker yang menyediakan program yaitu upskilling dan reskilling dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak transisi energi. Yang kedua, Badan Independen untuk Koordinasi dan Pengawasan. Yang pertama, adanya Komite Transisi Energi Nasional atau seperti yang mengawasi pencapaian target bauran energi maupun adanya Badan Pengawasan Transisi Energi Nasional menjalankan audit independen, menyusun rekomendasi dan juga transparansi, dan juga adanya Dewan Energi Nasional memiliki tugas untuk perencanaan dan pengawasan kebijakan energi nasional dengan memastikan transisi energi berjalan efektif, adil, sesuai dengan target NZE 2060 atau mungkin lebih cepat. Terus yang ketiga adanya kolaborasi dengan sektor non pemerintah. Contohnya yang pertama adalah sektor swasta dan investor yang mengembangkan proyek energi hijau, terus ada berinvestasi dalam infrastruktur energi bersih dan mendukung SDM melalui pelatihan. Kemudian lembaga riset dan universitas menyediakan riset energi terbarukan dan analisis kebijakan berbasis data yang dimana pastinya akan yang menghasilkan banyak sekali penelitian mengenai renewable energy. Terus yang ketiga, masyarakat sipil dan LSM, di mana di sini juga bisa bertugas menjadi pengawas atau juga mengimplementasikan kebijakan transisi energi dan mengedukasi masyarakat juga tentang energi bersih itu sendiri. Terus yang poin terakhir adalah mengimplementasikan target bauran energi terbarukan yang wajib diikuti oleh badan pemilik wilayah usaha seperti contohnya PLN dengan alokasi kapasitas pembangkit EBT yang jelas. Misalnya ditetapkan 30% kapasitas pembangkit harus berasal dari EBT pada tahun 2035. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Ilham. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan kami terkait dengan poin-poin yang kami jadikan fokus untuk rekomendasi kebijakan. Bapak dan Ibu pasti familiar bagaimana rekomendasi kami masih sangat melambangkan idealisme anak muda. Jadi sehingga di sini kami memohon pandangan juga dari Bapak Ibu sebagai Dewan Energi Nasional yang saya yakin lebih tahu betul bagaimana implementasi di tahap eksekutif dan juga bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi serta komitmen pemerintah dalam menilai poin-poin yang kami sampaikan. Selain itu, yang menjadi kesimpulan bahwa melalui momentum revisi RPP Ken kali ini, kami berharap dari koalisi KIBE 2050 dapat menjadi suatu komitmen nyata dalam transisi energi bersih dengan kebijakan yang mendorong investasi, pembangunan infrastruktur hijau, dan juga penguatan industri dalam negeri. Selain itu, kami juga berharap bahwa dengan revisi RPP Ken ini menjadi sebuah strategi yang tepat dalam Indonesia untuk berpeluang memimpin transisi energi di kawasan dan juga dapat menjadi negara yang berkontribusi besar dalam pengurangan dampak perubahan iklim. Selain itu juga menjadi sebuah wadah ataupun langkah ya dalam membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Ini luar biasa ini presentasinya. Pernah ini enggak ada rencana audiensi ke Komisi 12? Secepatnya. Ini bagus nih, luar biasa ini. Jadi terima kasih sekali lagi ya atas paparan yang diberikan. Dan sepertinya kalau tadi apa-apa yang disampaikan ini secara garis besar itu semua sudah terangkum ya di dalam Ken yang sudah kita selaraskan. Jadi sudah diselaraskan juga dengan program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Namun toh demikian, mungkin karena di sini juga ada Bu Dina, ada Pak Yunus, ada Pak Agus, barangkali nanti dari bapak-bapak dan ibu ini ada Bu Lisa
bisa menyampaikan masukannya, kira-kira begitu. Ya, saya kira demikian, dipersilahkan. Mungkin Bu Dina, ya. Pak Agus dulu sebagai representasi akademisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bagus sekali presentasinya tadi, bahwa perhatian penuh dari anak muda, angkatan muda, generasi penerus ini yang sangat memperhatikan tentang energi ini sangat bagus. Saya kira ini perlu ditumbuhkan terus dan perlu menjadi komprehensif gitu loh. Jadi saya kira gini, masalah energi itu tidak hanya pada sisi energi, masalah kita ini tidak hanya pada sisi energi. Jadi kalau kita melihat ada 3 pihak ini sekarang ini. Energi memang harus menjadi hijau, itu terkait dengan komitmen kita ke Paris Agreement ya, National Determined Contribution kita. Terus kemudian harus masuk net zero emission tahun 2060. Yang tadi sudah dijelaskan itu bagus. Tetapi di sisi lain kita harus ada industri yang kita majukan, rumah tangga yang harus kita pelihara, kemudian area bisnis yang harus kita terangi setiap hari, dan juga transportasi yang harus jalan setiap hari untuk mengangkut manusia dari desa ke kota, dari kota satelit satu ke kota satelit yang lain. Ini harus kita maintain betul ini, jangan sampai nanti kekurangan energi yang disebabkan karena energi fosil diubah menjadi energi hijau, ya kan? Ini yang penting, ini harus kita maintain. Sekarang programnya Pak Prabowo ini tidak hanya seperti ini, tapi ingin menumbuhkan ekonomi kita sebelum Pak Prabowo di periode ini lengser, tahun 2030 kan. Nanti menjadi baru lagi kan, akan ada benar. Nah itu tahun 2008 itu harus tercapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus besar, sementara kita harus memaintain transportasi kita, area publik kita. Misalkan kita datang ke mall harus terang semua, nggak boleh nanti mati. Itu kan nggak boleh ya kan. Nah itu harus kita maintain terus itu. Nah gimana caranya? Berarti suplai dari sumber energi ke sini, ke demand energi ini harus betul-betul di maintain dengan baik. Nah itu yang pertama. Kita jangan sampai merubah-rubah di sini, tetapi kita tidak memperhatikan kebutuhan yang ada di sini. Kebutuhan energi itu ada 3 profil yang harus kita perhatikan. Pertama adalah energi sebagai baseload. Yang kedua adalah energi sebagai follower. Kemudian energi sebagai picker. Ketika beban melambung ya, melampaui batas maksimum dari ketersediaan kita, maka picker nanti harus masuk. Terus supaya di sini ini termaintain, ya kan? Terus kemudian kalau kita menghidupkan industri yang mungkin ada resmo tahu ya, kalau misalkan ya katakanlah nikel itu dimurnikan kemudian dialirkan untuk menjadi batang-batangan baja yang memiliki kualitas tinggi, itu tidak boleh beku. Kalau mati 20 menit beku semua itu, hancur itu pabrik itu. Nah itu harus ada energi baseload yang kuat. Nah, energi baseload yang kuat, permintaan baseload yang ada di sini ini harus disediakan oleh energi yang ada di sini. Bayangkan kalau misalkan untuk mencairkan nikel, boksit, baja, itu di sini hanya ada PLTS, biomass, ya kan? Terus kemudian ada juga PLTB yang nanti kalau nggak ada angin dia diem, intermittent ya sifatnya itu, fluktuatif intermittent. Itu nggak bisa untuk ini. Nah, maka harus ini di-maintain, ini harus diperhitungkan supaya ini jalan terus. Nah, itu. Jadi kalau tadi itu saya kira belum ada itu yang melihat itu supaya di sini termaintain dengan baik. Yang kedua adalah bagian tengah ini, bagian tengah ini. Bagian tengah ini sekarang ini kan ada pembangkit batu bara, ya kan? Ada pembangkit, oke lah sebagian ada dual fire, ada gas, ada macam-macam. Nah, itu adalah pembangkit yang sifatnya itu baseload. Nah, muncul pembangkit baru PLTS dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak atur di sini, maka di sini nanti manajemen PLN ini bingung. Maka kalau sudah ada pembangkit kecil-kecil banyak dari berbagai macam yang memiliki profil berbeda-beda, di sini harus ada namanya super grid yang sifatnya real time harus bisa ngatur ini supaya di sini bisa termaintain tadi dengan baik. Nah, sehingga tidak hanya pada sisi ini,
Tapi bagaimana jalannya dari sini ke sini, ini juga harus kita lakukan. Jadi artinya apa? Smart grid PLN, super grid interkoneksi itu penting untuk juga kita analisis dalam masukan ini. Ya kan? Nah, terus kemudian demand energi. Ini juga harus kita lihat. Prioritas utama, misalkan manufaktur. Nah, manufaktur harus memiliki karakteristik energi apa ini? Terus kemudian kalau misalnya prioritas utama itu kita harus menerangi mall. Nanti banyak itu mall, internasional mall itu kayak misalkan Carrefour, Transmart, apa segala macam gitu kan. Itu kan harus semuanya kan harus terpenuhi itu energinya. Nah, itu energi apa yang bisa kita berikan kepada mereka ini dari sini. Nah, kalau misalkan kita sembarangan di sini terus kemudian nanti di tengahnya ini tidak baik cara pengelolaannya, maka di sini juga akan tersendat-sendat. Bayangin suatu saat nanti ya, kalau saya memiliki industri di sini, kemudian melihat pembangkit di sini ini, saya sudah memakai buka layar itu. Oh, kalau itu saya industri saya supaya jalan, saya harus memilih pembangkit yang harganya hanya sekian. Itu dari pembangkit geotermal yang ada di Flores sana. Maka langsung klik Flores masuk ngalir ke sini. Ya kan? Terus kemudian, oh saya punya manufacturing. Nggak perlu murah-murah deh. Pokoknya yang penting energinya itu harus kuat. Langsung langsung bisa eksekusi mesin CNC saya. Oh kalau gitu berarti harus dari PLTN. Oh PLTN mana yang masih kosong ini? Oh ternyata PLTN yang ada di Kalimantan Barat. Langsung cek Kalimantan Barat masuk sini. Nah itu nanti yang akan terjadi di Indonesia. Setelah energi baru dan energi terbarukan ini terakumulasi dengan baik, sehingga nanti PLN bisa mengintegrasikan, masuklah di sini, ini industrinya juga harus berjalan dengan baik. Ya. Jadi itu yang harus kita. Jadi nanti Anda mesti harus membagi 3 sisi ini. Ini di demand energi ini siapa yang harus menganalisis, kemudian yang sisi supply-nya, energi supply-nya ini siapa yang harus meningkat. Tadi sudah bagus itu. Cuma sekarang ini dari mentransfer dari sini ke sini. Nah ini harus memakai apa ini? Kalau sekarang tidak cukup. Jadi yang namanya backbone itu ya, apa itu kalau pakai seperti ini harus 2 kali lipat. Jadi backbone yang satu hancur kena apa namanya daun kelapa ya kan. Yang satu harus jalan ini. Nggak bisa kalau misalnya backbone yang ada masalah nanti di Brebes gitu ada tumbang karena ada gejala gempa bumi terus kemudian mati semua di Jakarta, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi ini gimana caranya supaya apa namanya bisa maintain di sini apa yang diinginkan. Jadi ini nanti yang akan beli energi, ini nanti yang akan mensuplai energi, nanti akan ada apa namanya yang mentransfer dari energi supply ke energi demand. Nah itu masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik semua. Mungkin ada beberapa yang usianya seusia anak saya gitu ya. Anak saya lulus tahun 2020 dari UNER Hubungan Internasional. Oke, jadi gini, terima kasih sudah memberikan upaya terbaiknya kepada Den untuk bisa memberikan masukan yang positif. Tidak usah kecil hati, Mas. Walaupun RPPK sudah disetujui, kami masih ada satu PR, bikin RUEN. Revisi RUEN. Nah, revisi RUEN itu kebetulan saya PIC-nya dengan Bapak-Bapak APK dan nanti tim Biro 2 juga akan mensupport. Nah, di revisi RUEN itu kita upayakan memasukkan apa yang sudah teman-teman rancang ini. Ya, jadi nanti kami coba kaji dengan timnya Pak Yunus, Biro 2, mana masukan-masukan tadi yang inline dengan pasal-pasal RPPKN yang mudah-mudahan mohon dukungannya segera disahkan oleh Presiden sebagai Ketua DEN. Kenapa? Karena ini dokumen pemerintah. Jadi setelah dari DPR, ada satu proses lagi teman-teman. Perlu adanya pengesahan oleh Presiden. Untuk sampai ke meja Presiden butuh proses lagi ke Seknek. Nah, jadi tadi betul kalau tadi Pak Agus Pramono sampaikan perlu audiensi ke Komisi 12, titip pesan ya. Tolong disegerakan itu RPPKN gitu ya. Walaupun tadi disetujui oleh Komisi 12 kemarin. Jadi nggak usah kecil hati ya teman-teman. Tetap ini masuk dalam insya Allah dalam RUEN dan RUAT. RUAT pun juga perlu direvisi.
Mungkin revisinya tidak terlalu mendasar. Karena apa? Karena RUET itu sudah mengakomodir PPKN tapi yang lama, yang 2014 begitu. Dan juga sudah ada pendampingan dari Bappenas karena harus selaras dengan RPJPN MN menengah ya. Oke. Terus itu yang pertama. Jadi tetap ada masukan ini sangat membantu kami untuk bisa tadi belanja masalahnya udah jelas. Solusinya udah jelas, rekomendasinya udah jelas. Tinggal kita narasikan dalam kalimat-kalimat bahasa hukumnya, gitu ya. Terima kasih masukannya. Karena saya unsur konsumen dan kita semua adalah konsumen energi, jadi kalau saya boleh menitip program melalui ISR adalah soal efisiensi energi, Mas. Itu penting banget. Bagaimanapun kita harus ada changing behavior. Ya, yang tadinya boros energi, kalau teman-teman menggunakan kata istilah kotor energi, kalau saya boros energi, seperti itu. Kalau bisa sosialisasinya itu sampai ke rumah tangga, gitu ya, di rumah-rumah kita lah, gitu ya, kalau boleh, gitu ya. Mohon nanti dibuatlah. Tadi udah bagus tuh relawannya membangun instalasi sampai sedemikian rupa. Nah, cobalah ada sosialisasi ke rumah tangga, RT atau RW tentang perilaku hemat energi. Itu yang kedua titipan. Kalau boleh ISR membantu kami. Terus kemudian yang ketiga, karena Bang Fabi itu senior saya dalam artian kita sering diskusi, beliau selalu mempertanyakan adalah dasar kami melakukan semua hal terkait dengan RPPKN. Nah, saya rasa Bang Fabi udah tahu lah ya apa dasarnya secara logis gitu kan ya. Namun mungkin yang beliau masih belum mendapatkan, masih penasaran lah kasarnya begitu, adalah ketika apa sih strong urge-nya gitu ya. Pendorong utamanya tuh apa sih sampai ada RPPKN ini ada, kemudian dan melakukan tentang CPS segala macam itu ada. Hanya satu kata sih sebenarnya, kita harus memilih apakah kita green energy ataukah clean energy. Karena kalau bicara soal clean energy, batu bara itu clean, ya nggak sih? Kan bisa diolah dengan DME, ya nggak? Bisa diolah menjadi fabanya bisa dipakai. Itu ngomong soal clean. Nah, ketika saya tanyakan itu ke Bang Fabi, beliau pun juga, kita bisa dua-duanya, Bu. Oh, nggak bisa. Indonesia punya dua-duanya. Kalau misalnya kita mau dua-duanya, teknologi harus tersedia dua-duanya. Karena itu pilihan yang menurut saya harus teman-teman masyarakat ini juga memposisikan gitu ya, mau clean atau green gitu. Nah, dengan kebijakan Donald Trump yang baru-baru ini bikin heboh gitu ya, kelihatannya tuh beliau tuh arahnya tuh adalah ke mana? Clean, ya kan? Tetap memanfaatkan fosil, tetapi yang GHG-nya atau gas rumah kacanya itu rendah gitu kan. Nah, kalau memang demikian, tadi narasi ini saya bukannya bermaksud against soal PLTU dibubarkan ya, bukan soal itu ya. Kita harus lihat juga kemampuan keuangan PLN. PLN itu masih punya utang teman-teman. Proyek 35.000 megawatt belum serap semua itu. Udah berapa tahun, udah berapa dekade presiden ganti, itu belum terserap yang 35.000 megawatt. Ketambahan lagi soal ini, EBT ini gitu ya. Kita mesti lihat dia tuh kan PSO-nya kan tinggi ya. Karena harus melayani rumah tangga yang golongan 2.200 ke bawah. Nah, bayangkan dengan kondisi 35.000 megawatt aja belum selesai hutang, tanda kutip bukan hutang uang ya, tapi hutang mengaliri listriknya aja belum kesampaian gitu ya. Ditambah lagi hal ini. Nah, kita lah bantu sedikit lah PLN. Bolehlah kita kasih relaksasi lah batu bara itu bolehlah gitu ya. Tapi dengan dilihat situasinya adalah yang PLTU-nya itu memang teknologinya itu memang perlu diremajakan gitu misalnya gitu ya. Teknologi pembangkitnya maksud saya. Nah, saya rasa PLN juga sudah paham lah soal itu ya. Jadi kalau soal tadi narasi perlu roadmap kapan batu bara selesai gini-gini, oke, kalau untuk roadmap loh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menyegerakan gitu, kasihan juga PLN gitu ya. Kita masih ada rumah tangga yang perlu PSO-nya gitu. PSO listriknya masih perlu gitu teman-teman. Nah, bisa kita nanti
modelnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga boleh itu. Jadi nanti kita buat semacam zonasi, mana wilayah yang hijau, mana wilayah yang bersih. Nah, ada energi hijau, ada energi bersih gitu ya. Nah, kita pilih mungkin teman-teman dari KB ini bisa KB ini bisa memberikan solusi. Mungkin di daerah Jawa perlunya adalah clean energy. Mungkin di daerah mana butuhnya green energy. Nah, mungkin perlu kayak gitu. Tapi tadi betul tadi Mas Rian ya tadi bilang butuh data yang terintegrasi. Nah, SDM itu ada Pusdatin. Nah, tapi saya nggak tahu nanti mungkin Pak Yunus bisa melengkapi Pusdatin itu boleh diakses umum nggak gitu ya. Terus kita juga ada HESI juga ada gitu ya. Itu publikasi-publikasi yang dilakukan oleh SDM. Nah, kalau DEN, kita tidak punya publikasi yang sifatnya rutin. Kebetulan saya juga PIC yang terkait dengan kehumasan untuk DEN. Kita tidak punya itu, namun kita upayakan deh ya, kita upayakan brief notes atau policy brief yang sudah. Jadi gini alur ya teman-teman. Kami bikin kajian, bikin rekomendasi, kami ajukan kepada ke Presiden melalui Ketua Harian. Seperti itu. Jadi Ketua Harian membaca dulu, menilai dulu rekomendasi kita. Nah, kemudian melalui sidang anggota, sidang paripurna, itu disampaikan kepada Presiden. Itu birokrasinya. Jadi kami, mungkin teman-teman bingung ya, kok Dan nggak pernah menerbitkan sesuatu nih, gitu ya. Karena memang begitu jalur komunikasinya gitu. Jadi kalau memang perlu ada penajaman terkait dengan publikasi hal tersebut, ya bisa bersurat kepada Ketua Harian kami, Pak Menteri SDM, atau bisa juga kalian membuat semacam permohonan informasi publik, itu juga boleh ya. Kan itu kami kan semua pakai uang negara ya, jadi itu hak kalian lah untuk bisa meminta itu gitu ya. Tapi kalau menuntut kami yang merilis, terus terang kami dibatasi memang, bukan apa-apa. Karena memang keuangan kami tidak bisa langsung public exposure. Harus ada melalui Ketua Harian kami begitu ya. Jadi Ketua Harian lah nanti akan melihat ini publikasi ini memang konsumsi publik atau memang masih konsumsi istilahnya draft RPP atau draft keputusan di bawah RPP seperti itu. Sifatnya operasional. Nah, kalau udah sifatnya seperti itu, berarti kan Pak Menteri nanti kan bisa melihat, memilah. Oh, ini cocoknya lintas sektoral Kementerian Keuangan misalnya yang merilis misalnya seperti itu. Nah, itu semua harus melalui sidang anggota dulu teman-teman. Jadi memang agak slowly gitu ya prosesnya ya, nggak secepat membuat mie instan gitu ya. Nah, jadi kita harus ada proses, ada sidang anggota, sebelumnya juga ada rapat koordinasi. Ketika semua wakil tetap 7 kementerian tadi itu setuju untuk dirilis, Pak Menteri Ketua Harian juga sudah setuju, ya sudah, berarti itu menjadi public domain, informasi publik dari DEN. Tapi kalau misalnya sifatnya masih berupa wacana, berupa hasil rapat sidang, kalian boleh juga mengakses, tapi tidak melalui kami, melalui Ketua Harian kami, gitu, atau SDM lah kasarnya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau yang lain-lainnya mau diskusi, monggo. Oh ya, tadi ada titipan pesan dari teman-teman APK yang tidak hadir. Karena bagus apa yang kalian sampaikan ini, kalau boleh kami minta soft file-nya, gitu. Atau kalau misalnya nggak siap dengan soft file, nggak apa-apa, yang itu nanti kita scan tadi sebagai bahan untuk kami merancang RUEN. Terima kasih. Terima kasih, Brina. Mungkin Pak Yunus, silakan Pak. Pimpinan rapat. Jadi yang pertama apresiasi ya atas masukannya pada hari ini dan dari ini Kibe ya, dari Kibe ya. Dan tentunya masukannya juga bagus-bagus. Dan secara umum sebetulnya karena saya menggawangi RPPKN dari secara detailnya ya. Secara umum sebetulnya sudah tercover semuanya apa yang diinginkan oleh Kibe ini. Jadi yang pertama sebagai contoh demokrasi energi terbarukan kan supaya seluruh masyarakat itu bisa berkontribusi ya kan terhadap EBT, pengembangan EBT, dan itu sudah diaksep di dalam pasal-pasalnya di dalam PPKN bahwa seluruh masyarakat diperbolehkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha kecil ya.
Hanya persoalannya kan tadi di sini bagaimana caranya pemerintah di dalam memfasilitasi kan untuk bisa accept misalnya katakanlah PLTS yang kecil-kecil tadi atau mungkin mini hidro kayak gitu ya. Saya kira itu menjadi masukan nanti di dalam proses RUEN karena RUEN itu adalah lebih kepada implementasinya ya. Kalau ini adalah PPKN itu lebih kepada apa namanya kebijakan umum lah ya, seperti itu. Kemudian juga mengenai target net zero emission. Tadi juga kalau saya lihat EBT-nya dari sisi target-targetnya ada berapa tahun 2045 ada 70 berapa? Yang 2060 ya 70% kan tadi saya kira sudah sejalan ya. Jadi memang tadi Pak Agus sudah kuat sekali bahwa harus diperhatikan antara apa namanya supply energi primer dengan demand ya energi finalnya ini di sini. Ini harus disesuaikan karena pada ujungnya adalah di dalam apa CAN itu adalah satu ketahanan energi dan kemandirian energi. Jadi bukan semata-mata misalnya katakanlah tadi green saja ya tidak ya. Oleh karena itu mix di dalam energi mix kita 70 sampai dengan 72% itu adalah EBT, tetapi ya selebihnya fosil sebagai tadi Pak Agus untuk base load untuk juga kalau terjadi ini in case juga terjadi dan kemarin oleh DPR juga dikatakan bahwa PPKN itu fleksibel. Fleksibel itu dalam artian kita utamakan, kita prioritaskan penambahannya dengan menggunakan EBT, tetapi ini juga tidak dilupakan in case terjadi itu ketahanannya kita katakanlah tadi yang kata Pak Agus itu biar pet begitu ya kita juga diperbolehkan untuk masuk gitu karena kita memiliki itu memiliki batu bara, memiliki fosil, memiliki ini ya. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga ini dari masyarakat memanfaatkan energi terbarukan masih terkendala dengan aspek pembiayaan tinggi dan perizinan yang rumit. Nah, ini ada di dalam satu pasalnya itu yang saya ingat betul. Harus membuat iklim yang kondusif di situ. Iklim investasi yang kondusif. Pasalnya bahkan rentet sampai ada A dan B yang ujungnya supaya masyarakat dipermudah di dalam hal melakukan melakukan ikut berpartisipasi di dalam apa namanya EBT. Kemudian transisi berkeadilan dengan sektor terdampak. Nah, jutaan pekerja kotor harus berpindah. Nah, ini memang sering disampaikan juga oleh teman-teman kita terutama di Kalimantan Timur saat saya ikut presentasi IESR kan. Sering ya sama Sumatera Selatan. Ya, pokoknya itu yang memproduksi batu bara lah ya gitu. Pak, Bapak itu enak bener ngomong transisi energi untuk pindah semua itu dari fosil. Bagaimana dengan PAD? Ya, PAD-nya mereka, pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua juga bagaimana masyarakat saya yang biasa dengan batu bara fosil? Apakah Bapak pikirin itu bagaimana itu bertransformasi ke arah sana gitu. Nah, saya kira PPKN sudah mengaksep itu untuk bertransformasi dan juga pemerintah bertugas untuk memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal terhadap pembiayaan di dalam transformasi kepada EBT. Bahkan ada disinsentif apabila dia tidak apa namanya mencemari lah katakanlah seperti itu ya, memproduksi hal-hal yang bisa mencemari. Saya kira itu. Jadi pada prinsipnya ini masukan ini sudah sangat baik ya dan secara umum PPKN sudah mengcover ya. Tinggal bagaimana tadi digawangi di dalam rencana umum energi karena energi nasional itu adalah implementasi. Sama satu lagi nanti RUEN-nya itu jadi, RUET-nya juga harus jadi rencana umum energi daerah. Nah, itu yang kita harus juga kawal ya rencana umum energi supaya RUET itu setara terkonsolidasi menjadi RUEN. RUEN terkonsolidasi menjadi CAN. Kan seperti itu ya. Ya pada ujungnya adalah kita ketahanan energi, kemandirian energi, energi kita juga bersih. Saya kira seperti itu ya. Sama-sama kita kawal untuk bisa menuju ke arah sana. Demikian saya kira singkat saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Dari Bu Lisa mungkin ada masukan? Cukup?
Jangan 5 Pak, menit, Pak. jadi Setengah menit gini, aja, setengah menit, setengah menit. ini tadi kan kita bicaranya kan ingin mengubah dari energi fosil menjadi energi terbarukan kan. Nah, sekarang kalau kita berada di daerah terpencil, katakan di Papua, yang dia itu tidak mengenal bensin, tidak mengenal solar, tapi dia hanya hidup di sana itu hanya dari hutan. Apakah itu yang kita inginkan? Karena dia memakai 100% energi terbarukan, biomass. Nah, itu apa namanya? Kita pikirkan betul itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita apa namanya memasukkan katakanlah minyak atau apa kan menjadi kotor energinya bagi mereka kan. Jadi mereka yang hidup terpencil itu sebenarnya apakah menjadi tujuan kita? Apakah menjadi tujuan utama bahwa mereka itu sudah memakai energi terbarukan? Dulu pada waktu saya hidup di desa itu energi terbarukan yang saya pakai. Saya tidak pernah memakai energi fosil. Saya tidak pernah memakai ini gas. Kalau saya bakar itu apa namanya kayu untuk nah itu gimana itu? Coba dianalisis. Terima kasih. Baik. Memang saat kita butuh menjadi pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka butuh energi yang cukup luar biasa. Nah, pada saatnya juga EBT juga harus dikembangkan kan. Tetapi EBT tidak bisa seluruhnya pada tahap itu tadi, mengcover itu. Tidak mengcover. Maka dia mix dengan fosil itu kan. Supaya tadi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena untuk bisa tumbuh EBT, pertumbuhan ekonomi juga harus tinggi. Kalau enggak ya nanti siapa yang bangun EBT-nya juga kan butuh duit. Nah, butuh duit. Nah, itulah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, ya sedang dilakukan oleh digagas juga oleh DEN, ya kemarin juga sudah diketok oleh DPR gitu ya. Jadi sejalan dengan itu sama-sama karena memang tadi dalam waktu cepat itu harus bertumbuh menjadi 8% pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti peaknya itu sekitar kalau dipepetkan itu 2035 peak emission. Jadi jangan terus kemudian dimarahin sampai 2035 kok masih ngotorin. Ya memang iya. Memang iya. Nanti 2035 baru turun karena kitanya sudah hebat. Artinya energinya sudah banyak. Nah, nanti baru dipilih mana yang kira-kira turun secara bertahap yang positif itu sampai net zero emission di tahun 2060. Bahkan di dalam PPKN itu tahun 2060 juga masih stay yang namanya batu bara, tapi tentunya with CCS, clean energy dan clean teknologi dan CCS. Jadi tapi kan pada prinsipnya 2060 itu net zero emission, bukan berarti zero emission loh ya. Iya kan? Artinya dibolehkan tetapi nanti ada yang membalance yaitu hutan dan lainnya volume gitu ya. Tapi ditekan sedemikian rupa emisinya sampai kira-kira bisa dibalancing oleh yang ini dinetkan oleh si kehutanan. Jadi saya kira apa namanya apresiasi yang masukan itu dan saya sih malah salut. Saya semuda Anda ini semua yang nggak sepinter itu gitu loh. Nggak sepinter itu. Saya pikirnya apa namanya masih pacaran aja gitu. Dulu pada waktu saya lulus itu nggak pernah mengenal batu Iya, ini udah luar biasa memikirkan itu gitu ya, memikirkan bagaimana masa depan Indonesia sehingga di energi mixnya terpelihara dengan baik tapi tetap memperhatikan net zero emission kan gitu ya, ada tujuan utama. Saya kira ini cukup apresiasi dan insya Allah PPKN sudah mengcover itu semuanya, tinggal nanti dijagain ruwet ya ruwetnya sehingga di daerah pun juga ikut berpartisipasi untuk tadi mengawal 4 yang dipresentasikan tadi ya. Nah, ya demikian ya, kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu semua. Dari ini ada ya anak-anak ya, ini ada yang adik, ada yang anak ini. Ini kita ini udah tuir-tuir ini. Jadi betul yang disampaikan tadi. Insya Allah apa yang konsen-konsen disampaikan ini sudah terakomodir ya. Dan setelah ini kan kita nanti tentunya akan menyusun RUN. Nah, coba nanti kalau masih ada yang kira-kira belum memenuhi keinginan,
Coba nanti kita diskusikan pada saat kita menyusun URN. Jadi ya, terus seperti misal ini ya ada beberapa hal. Ini saya pasti ini saya ingat nih pasal 50 ini kalau di RPPK nih. Pemaksimalan pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya alam lokal. Ini Pak pasal 50 cek aja pasal 50. Ken ini udah ada jadi iya kan. Nah, cuman ini ya, jadi segera realisasikan pensiun dini PLTU batubara. Tapi yang nomor dua, menghindari solusi jangka pendek yang tidak 100% menghilangkan emisi. Jadi ini coba nanti kata-katanya ini. Kontradiksi gitu ya. Ini koreksi dari saya. Ya, jadi tadi siapa yang ngomongin batu bara sih? Siapa nih Rian ya? Yang di sana tadi membahas masalah kehilangan tenaga lapangan pekerjaan. Nah, Anda berdua ini malah berantem dulu ini. Enggak, betul. Iya. Ini namanya dinamika. Ya, iya. Itu namanya dinamika. Kalau kita nggak ada dinamika berarti nggak ada maju-maju gitu. Jadi setuju. Memang transisi energi ini tidak dilakukan secara harus tiba-tiba ujuk-ujuk enggak ya. Pemerintah memikirkan semuanya. Kenapa di RPPK itu tidak menyebutkan ada batasan pensiun dini kan begitu ya tadi ya? Ya, karena kalau nanti dibatas-batasi begitu, itu kita kan memberikan kan sudah jelas nih transisinya itu passing down. Karena batu bara itu nanti sampai dengan tahun 2060 itu masih diperlukan. Kan gitu ya, Cak. Nanti berapanya tergantung daripada bagaimana energi baru dan terbarukannya. Jadi saya kira demikian. Jadi kira-kira begitu ya gambarannya. Terus terima kasih sekali lagi atas kalau saya sih masukannya oke, tapi yang lebih oke lagi itu para netizen atau gen berapa ini yang luar biasa perhatiannya terhadap program transisi energi pemerintah. Ini luar biasa ya. Dan saya berharap semoga relawan ini bisa terus ya mengkritisi masalah energi. Pada dasarnya dan terbuka ya. Karena suatu masalah bagi ini kalau bagi saya itu kalau ini dipikirkan oleh 10 orang, mungkin hasilnya akan lebih bagus kalau ini hanya dipikirkan oleh 2-3 orang. Ya tadi yang sini perlu segera, yang sana bentar dong. Ini kan ada tenaga kerja di sana gitu. Gimana solusinya kan gitu. Iya kan? Ya itu salah satu contohnya. Kemudian kalau dari sisi sumber daya alam Indonesia luar biasa. Tadi disampaikan bagaimana masyarakat desa bisa mendapatkan apa tadi akses untuk energi. Coba nanti ya ini saya juga minta gitu nanti dicek apa yang saya omongkan benar atau enggak. Kita itu ada sekitar 65 ribu ya, 65 ribu gapoktan di seluruh Indonesia. Nah, coba 65 ribu gapoktan ini kalau diberdayakan, itu 65 ribu desa, seberapa orang, itu bisa mandiri dari LPG loh. Kok bisa? Gabungan kelompok tani itu rata-rata dia memelihara sapi. Dari sapi itu dihasilkan biogas. Biogasnya itu bisa untuk menggantikan LPG. Coba itu di studi, itu juga dijadikan masukan ke pemerintah. Jadi saya juga sudah menyampaikan ini ke Kementerian Pertanian gitu loh. Tapi kan mereka sebagai apa tadi lembaga teknis yang mengatur itu ya.
kita sampaikan. Jadi ini coba terus dikritisi supaya apa? Supaya masyarakat juga menjadi lebih baik. Kalau itu bisa, berarti apa? Bisa menjalankan itu, otomatis pendapatan mereka juga akan meningkat. Jadi Kapoktan tuh luar biasa loh potensinya, selama dikelola dengan baik dan benar. Nah, saya setuju dengan namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi kalau semua orang minta CSR itu udah nggak betul. Contoh program-program apa nih, solar panel yang itu berupa CSR, jalan nggak? Karena apa? Mereka mudah untuk mendapatkan. Betul nggak? Coba kalau kita usaha sendiri, kita punya diberi uang 100.000 sama kita mendapatkan uang. Bagaimana cara kita membelanjakan uang itu? Kalau itu kita dapatkan dari kita sendiri, akan berhati-hati. Tapi kalau itu kita dapat, nih dikasih 100.000, saya kalau habis besok dikasih lagi. Atau minta lagi. Ini konsep, ini prinsip. Jadi bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri? Itu ya jangan selalu di ini, tapi berikan. Jadi jangan diberikan ikan, berikan kailnya. Ya, kira-kira begitu. Sekali lagi ini kebetulan ada Pak Musri. Jadi Pak Musri ini beliau dari akademisi juga, sama seperti Pak Agus Puji Prastyo. Beliau juga banyak mengampu para mahasiswa ya. Beliau dari Universitas Hasanuddin ya Pak ya. Jadi alhamdulillah. Jadi di DEN ini juga ada akademisinya, ada teknokratnya, ada konsumennya. Kalau industri biasalah itu industri udah banyak ya, kan gitu. Saya sedikit mungkin Pak Musri silakan Pak, barangkali ada dua patah kata yang akan disampaikan Pak. Ya, karena kalau masalah dana, ya kan sudah tahu semua ini. Jadi pemerintah sekarang pengetatan dana luar biasa. Terlepas dari suka atau tidak suka, memang kita juga harus patut dukung ya. Karena kita belum nggak tahu sih tujuan baik di belakang itu kan mungkin pemerintah juga sudah punya gitu. Cuman kan tidak semua itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi nanti silakan datang ke Dewan Ekonomi Nasional untuk beraudiensi. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari IISR ini ya untuk beraudiensi atau KIBI ini untuk beraudiensi, dan silakan kalau nanti memang perlu berdiskusi lagi atau ada fit of complaint daripada kebijakan yang kita susun atau rencana RUN, silakan disampaikan karena ini untuk kebaikan kita bersama untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi, masih ada lagi? Mungkin tanggapan singkat saja, Pak. Sebentar ya, Pak. Nah, tadi ada beberapa hal. Tentunya kami mengapresiasi ternyata sejalan ya yang sudah disampaikan, termasuk tadi target EBT-nya ya tipis lah ya, jarak 5% dengan yang diajukan oleh rekan-rekan KIBE. Dan juga pemahaman fundamental tadi tentang energi hijau, baseline, smart grid, dan lain-lain juga nanti jadi bahan diskusi kembali dari rekan-rekan KIBE. Nah, mungkin yang tadi ya terkait tentang penugasan untuk efisiensi energi kampanye. Kebetulan banget untuk tahun ini generasi energi bersih memang fokusnya akan ke situ Ibu. Tapi level individu dan rumah tangga, mungkin 3 bulan ke depan kita akan membuat satu buku panduan sendiri, termasuk nanti alat-alat praktek kampanye stiker, bingo card, dan lain-lain itu mungkin akan jalan tahun ini. Misalkan memang ada kesempatan untuk kolaborasi lebih jauh untuk menggalakkan efisiensi energi, bahkan konservasi juga, kita terbuka banget Ibu.
Dan yang tadi anjuran untuk langsung ke DPR, nah ini mungkin nanti kita matangkan dulu termasuk lihat-lihat jejaringnya juga. Dan yang terakhir tadi misalkan diapresiasi mau masukkan beberapa masukan dari kami ke RUEN sangat bagus. Nah cuma ke yang RUET itu ini karena kebetulan ISR dan juga DEN bekerja sama dengan Bappenas juga ya di proyek yang lain, program yang lain kan asistensi ke beberapa provinsi juga. Nah di sana mereka keterbatasannya satu kewenangan, yang kedua memang batasan fiskalnya juga kan. Jadi ada beberapa yang ya hampir keteteran kalau ngejar targetnya Bappenas kayak gitu, nggak akan capek nih, bingung nih gimana caranya kayak gitu. Nah itu mereka bingung juga kayak gitu. Bahkan beberapa misalkan kalau yang dibantu ISR itu ada di NTT dan di Jateng, nah itu NTT yang sangat-sangat bingung sih. Ini kemampuan fiskalnya gimana nih untuk realisasi atau bahkan kerencanainnya dulu kayak gitu di RUET itu mereka agak keteteran kayak gitu Ibu. Nah, yang terakhir tadi tentang energi hijau dan energi bersih, memang mungkin ini perlu jadi bahan diskusi kembali ya dari rekan-rekan KIBE, realisasinya seperti apa, dan tadi cara menyeimbangkan antara yang sangat pro dan mungkin dari sektor-sektor yang lain. Mungkin itu aja, Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bisa kita beraudiensi, bercurhat ya, bercurhat. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua dan pada umumnya kepada bangsa dan negara. Karena kalau ini bisa kita terus bersama-sama berkolaborasi, ini adalah suatu sumbangsih ya yang sangat-sangat luar biasa pada bangsa negara, dan ini juga sebagai suatu program transisi sumber daya manusia dari yang tua terus ke yang muda supaya nanti tidak ada generation gap. Kalau ada generation gap mateng kita ya, tidak ada penerusnya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.